sahabat BSI yang dirahmati Allah. Perkenalkan, nama saya Dedi dari tim IT Sport. Hari ini saya akan membawakan sebuah kultum yang berjudul Keistimewaan Pemuda dalam Islam. Beberapa hari yang lalu, kita baru saja memperingati salah satu momen penting dalam sejarah bangsa, yaitu Hari Sumpah Pemuda. Tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda Indonesia bersatu untuk menyuarakan cita-cita besar mereka. Satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Sumpah ini adalah tonggak semangat pemuda yang menjadi inspirasi dalam perjuangan menuju kemerdekaan bangsa. Dalam Islam, pemuda memiliki peran yang sangat istimewa dan mulia. Sejarah Islam telah mencatat bahwa banyak perubahan besar terjadi berkat peran generasi muda. Ketika Nabi Muhammad SAW mulai menyebarkan ajaran Islam, banyak dari pengikut awal beliau adalah para pemuda. Misalnya Ali bin Abi Thalib yang masih remaja ketika masuk Islam, serta Usamah bin Zaid yang diangkat sebagai panglima di perang di usia muda. Ada juga kisah Sultan Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II yang berhasil memimpin pasukan dalam penaklukan wilayah Konstantinopel pada usia 21 tahun. Ini menunjukkan bahwa pemuda memiliki potensi besar dalam membawa perubahan, seperti halnya pada tokoh dalam Sumpah Pemuda yang berani mengambil langkah besar untuk menyatukan bangsa. Kita sebagai pemuda Islam juga harus berani mengambil peran dalam menjaga dan menyebarkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yang artinya, kami menceritakan kepadamu Nabi Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami menambahkan petunjuk kepada mereka. Quran Surat Al-Kahfi ayat 13. Ayat ini merujuk pada kisah Ashabul Kahfi, sekelompok pemuda yang mempertahankan iman mereka meskipun harus berhadapan dengan penguasa yang zalim. Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya para penghuni gua itu adalah para pemuda yang beriman kepada Allah dengan penuh keyakinan. Meskipun masyarakat mereka menganut agama syirik, tetapi mereka dapat mempertahankan iman mereka dari pengaruh kemusyrikan. Mereka adalah bukti nyata bahwa pemuda yang beriman kepada Allah akan mendapat keistimewaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Islam memandang pemuda sebagai penerus dari perjuangan umat. Masa muda adalah masa emas yang harus dimanfaatkan untuk memperkuat iman, memperdalam ilmu, dan beramal soleh. Nabi Muhammad SAW pernah menyebutkan dalam salah satu hadis tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Dan salah satunya adalah seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah ketaatan kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa besarnya perhatian Islam terhadap hal-hal yang mendatangkan kebaikan bagi seorang pemuda Muslim, sekaligus menjelaskan keutamaan besar bagi seorang pemuda yang memiliki sifat yang disebutkan dalam hadis ini. Syekh Salim Al-Hilali berkata, hadis ini menunjukkan keutamaan pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, sehingga dia selalu mencari perbuatan maksiat dan keburukan. Dalam hadis lainnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah Ta'ala benar-benar kagum terhadap seorang pemuda yang tidak memiliki sabwah. Yang dimaksudkan sabwah di sini adalah pemuda yang tidak memperturutkan hawa nafsunya, dengan membiasakan dirinya melakukan kebaikan dan berusaha keras menjauhi keburukan.
Inilah contoh pemuda muslim yang dicintai oleh Allah dan pandai mensyukuri nikmat besar yang dianugerahkan padanya, serta mampu berjuang menundukkan hawa nafsunya yang menjerat seorang manusia. Hal ini merupakan hal yang sangat sulit dan wajar jika kemudian Allah memberikan balasan pahala dan keutamaan besar baginya. Pemuda juga memiliki tanggung jawab yang besar dalam menyebarkan kebaikan. Dalam Islam, kita diajarkan untuk selalu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Yang artinya, hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 104. Kita harus berperan aktif dalam menyebarkan kebaikan di lingkungan kita, terutama saat ini, di mana media sosial dan teknologi berkembang sangat pesat. Kita harus bijak memanfaatkannya untuk berdakwah dan menyebarkan pesan-pesan positif. Sahabat BSI yang dirahmati Allah, mari kita renungkan kembali peran kita sebagai pemuda muslim. Jadikan semangat para pemuda yang memperjuangkan persatuan bangsa sebagai inspirasi bagi kita untuk terus memperjuangkan kebaikan dan kebenaran dalam Islam. Pemuda yang bertawakal, berilmu, dan berakhlak mulia akan menjadi pemimpin yang mampu membawa perubahan positif di masyarakat. Mari kita manfaatkan masa muda kita dengan sebaik-baiknya, dengan memperkuat iman dan memperbanyak ibadah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan dan petunjuknya agar kita dapat menjadi pemuda yang bermanfaat bagi umat, bangsa, dan agama. Amin ya rabbal alamin.